Hello everyone, how are you today? Gimana kabarnya nih my lovely students, my beloved students, and youth generations? Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Ketemu lagi nih di video ibu berikutnya. Kita masih membahas tentang figurative language atau figurative of speech bersama ibu. Jangan bosan-bosan ya untuk menonton video ini. Oke, kita mulai. Pada video ini, kita akan membahas tentang alegori. Apa pula itu alegori? Apakah alegori masuk dalam figurative language? Tentu, alegori masuk dalam salah satu figurative language atau gaya bahasa atau majas. Jadi, mungkin pada pusing-pusing nih memikirkan, apa sih alegori itu? Oke, alegori itu adalah sebuah majas yang menggunakan sesuatu untuk mewakilkan hal yang lain secara simbol, secara keseluruhan dalam sebuah cerita. Jadi, kalau misalnya dia untuk mengungkapkan cerita tentang anggur, maka dia akan menggunakan simbol yang mengarah ke anggur. Oke? Paham? Jadi dalam alegori ini kalau biasanya dalam gaya bahasa yang lain dia hanya menggunakan per kalimat atau per kata atau per frase, tapi dalam alegori ini dia menggunakan satu paragraf atau semua teks yang dalam cerita itulah dia menggambarkan alegorinya. Jadi beda ya, kalau majas lain mungkin menggunakan per kalimat, per kata, atau per frase, alegori ini dia menggunakan mungkin bisa menggunakan satu paragraf atau mungkin seluruh ceritanya adalah alegori. Ya, paham? Jadi untuk menyampaikan sebuah ide atau prinsip sesuatu, dia menggunakan dia mewakili sesuatu itu dengan hal yang lain. Dia menyampaikannya secara tidak langsung. Oke, jadi bisa kita katakan bahwa alegori ini dia memiliki meaning yang tersembunyi. Meaning yang tersembunyi ini dan bisa dia memiliki untuk mengajarkan kita tentang moral, tentang kehidupan, tentang politik segala macamnya. Oke. Kalau berdasarkan meaning, ada dua expert yang mengatakan meaning alegori ini bisa secara literal, ada secara simbolik, ada juga dibedakan meaningnya ada secara surface level dan abstract level. Kalau literal ini adalah maknanya yang secara langsung, ya, maknanya yang secara langsung. Sedangkan simbolik ini adalah maknanya secara tidak langsung dan maknanya tersembunyi. Kita membutuhkan interpretasi, analisis, dan critical thinking untuk memahami apa sih yang mau disampaikan oleh si author kepada si readernya. Oke, jadi nanti kalau ada yang bilang meaning dari alegori ini bisa literal dan simbolik, itu betul. Ada juga yang mengatakan surface level dan abstract level. Jadi jangan pusing-pusing ya, ilmu ini luas ya, seluas langit dan bumi. Oke, pernah nggak nonton film X-Men? Oh, I love it. I really love it ya. Ini ceritanya mau menceritakan tentang bagaimana dua masyarakat ya, ada masyarakat biasa, ada masyarakat mutan. Mutan ini adalah bagaimana dia kalau orang awam mengatakan dia memiliki kekurangan. Dia bisa menembus tembok, dia bisa melayangkan sesuatu, dia bisa mengeluarkan api, bahkan mereka tidak bisa mati. Itu pandangan orang awam. Tapi bagi pandangan mutan, mereka memiliki kelebihan. Dan kelebihan ini bisa saja bermanfaat untuk melindungi masyarakat awam.
ya tergantung pola pikiran dari si mutan ini. Bisa kita lihat bahwa dalam cerita X-Men ini, dia menceritakan bahwa bagaimana kehidupan minoritas dari si mutan. Mereka diasingkan, mereka dianggap remeh, mereka dianggapkan sebagai wabah yang harus dibasmi. Seperti itu juga dalam kehidupan kita, bagaimana kehidupan rakyat minoritas yang selalu tertindas dari masyarakat mayoritas, ya. Jadi di sini kita diajarkan supaya kita menghargai setiap perbedaan di antara kita, sebagaimana ideologi Pancasila kita, ya. Oke. Oke, sekian dulu tentang alegori. Kita ketemu lagi pada video berikutnya. Jangan bosan-bosan ya. Oke, bye-bye.